Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraida Dian Anissa, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi UAS mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya, apa scaffolding dan ZPD secara umum? Scaffolding secara umum yaitu kegiatan yang menitik beratkan pada proses interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu guru atau orang tua dan teman sebaya. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah kegiatan pembelajaran yang berfokus pada adanya perbedaan perkembangan peserta didik dalam kelas. Scaffolding dapat juga diartikan sebagai metode pembelajaran yang menyesuaikan tingkat pendampingan guru dengan kemampuan peserta didik di dalam kelas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Quintana dan kawan-kawan pada tahun 2004, terdapat 3 kerangka panduan yang dapat diterapkan dalam penyusunan strategi scaffolding. Yang pertama, logika, yaitu menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik untuk membuat pemahaman baru dengan pengetahuan yang baru didapat. Yang kedua, manajemen kerja, yaitu memberikan strategi dalam bentuk manajemen waktu dan beban tugas yang dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, guru juga memberikan instruksi tugas secara jelas sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan peserta didik lebih berkembang. Yang ketiga adalah penguatan dan refleksi, yaitu menitik beratkan pada proses evaluasi dan refleksi yang bertujuan untuk meninjau kembali pencapaian peserta didik. Zone of Proximal Development atau ZPD menurut Vygotsky. Vygotsky mulai gagasan ZPD dengan melihat model teori perkembangan anak, di mana proses pembelajaran harus bersifat eksplanatori, integral, dan berjenjang. Dalam salah satu penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1935, di mana anak-anak diuji dan diidentifikasi memiliki IQ tinggi atau rendah, serta jarak intelektual yang besar atau kecil menunjukkan hasil yang sama. Dari penelitiannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZPD memberikan indikasi yang lebih baik untuk memprediksi atau memahami perkembangan intelektual masa depan daripada ukuran kinerja mandiri, karena ZPD berfokus pada fungsi pematangan psikologis. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Strategi scaffolding dapat dilakukan dengan logika, manajemen kerja, penguatan dan refleksi, kerjasama teman sebaya, dan mengurangi dukungan secara bertahap. Langkah penerapannya meliputi identifikasi ZPD siswa, penentuan tujuan belajar, pemberian dukungan awal, pengurangan dukungan, dan evaluasi kemajuan. Manfaatnya mencakup peningkatan motivasi belajar, kemampuan kritis, hasil belajar, dan kepercayaan diri, serta pengurangan kesulitan belajar. Praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Praktik baik ini diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi musikalisasi puisi di kelas 7A4 SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Langkah-langkah praktik penerapan pembelajaran scaffolding. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dengan melakukan tanya jawab terkait materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai langkah-langkah musikalisasi puisi. Kegiatan selanjutnya yaitu pada kegiatan inti, guru mengelompokkan dan memvariasi peserta didik yang memahami materi dan yang belum memahami materi dalam 4 kelompok. Selanjutnya, guru memberikan LKPD dan meminta peserta didik untuk mendiskusikan persiapan penampilan musikalisasi puisi, mulai pemilihan puisi, pemilihan alat musik, dan
didik akan menampilkan musikalisasi puisi di depan kelas. Pada kegiatan tersebut, guru memonitoring proses diskusi peserta didik dengan berkeliling dan memberikan pendampingan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan. Setelah kegiatan berdiskusi selesai, peserta didik diberi kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi mereka di depan kelas secara bergantian. Kemudian, penampilan dari peserta didik diberi umpan balik oleh guru. Berikut adalah salah satu contoh musikalisasi puisi yang dilakukan oleh kelompok peserta didik kelas 7A4 SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan mengenai materi yang telah disampaikan dan melaksanakan refleksi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Hasil yang dicapai setelah penerapan scaffolding pada ZPD ini yang pertama, meningkatkan minat belajar dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan guru dan rekan sebaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aktif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang keempat, melatih kepercayaan diri peserta didik dan menghargai hasil teman yang lain. Dengan penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 7A4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi musikalisasi puisi, diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan perkembangan usianya dan tahap pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya, kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.